Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sani Aristi dari kelas 1 BKIF dengan NIM 2241101010262. Di pagi ini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester saya, yaitu mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan definisi studi Islam. Kemudian dilanjutkan dengan manfaat dan tujuan studi Islam, baru akan berfokus pada pembahasan pendekatan normativitas dan historisitas, yang di akhir materi akan saya jelaskan tentang keterkaitan keduanya, yaitu keterkaitan normativitas dan historisitas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi studi Islam. Studi Islam secara terjemahan bahasa Arab merupakan terjemahan dari dirasah Islamiyah. Yang kedua, di daerah barat, studi Islam dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dan secara terminologis adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas serta mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Studi Islam. Studi Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu studi dan Islam. Kata studi menurut Lester Crow dan Alice Crow menemukan bahwa studi Islam adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau pemahaman yang lebih besar dalam meningkatkan kemampuan. Menurut Hatta sendiri, mengartikan studi sebagai cara untuk mempelajari sesuatu untuk mengetahui kedudukan, mencari pengetahuan tentang sesuatu di dalam hubungan, sebab dan akibatnya ditinjau dari jurusan yang tertentu dengan metode yang tertentu pula. Dan adapun pengertian Islam secara etimologi, yaitu ilmu asal-usul kata. Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kosakata salima, yang artinya selamat sentosa, kemudian dibentuk menjadi kata aslama, yang berarti memeliharakan dalam keadaan sehat, sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini sendiri dibentuk kata Islam, yaitu aslama yuslimu islaman, yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Adapun pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Namun adapun pengetahuan agama tentang pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Qur'an, dan akhlak. Tapi studi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang ruang lingkup studi keislaman dan tradisi sarjana barat meliputi pembahasan tentang ajaran, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Yang di dalam prosesnya studi Islam mencerminkan suatu transmisi doktrin-doktrinnya. Doktrin dari keagamaan dari generasi ke generasi dan menjadikan tokoh-tokoh agama mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai ke ustadz dan para dai sebagai sentral yang hidup. Secara kelembagaan, proses ini berlangsung di berbagai institusi, mulai dari keluarga, masyarakat, masjid, madrasah, dan pesantren. Di samping proses transmisi,
Studi Islam juga merupakan usaha bagi para pemeluk agama untuk memberikan respon baik terhadap ajaran, ideologi, atau pemikiran dari luar agama yang diyakininya. Tapi studi Islam tidak hanya melibatkan aspek kognitif atau pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam, tetapi juga aspek afektif atau psikomotorik, yaitu yang menyangkut atas bagaimana sikap dan pengalaman atas ajaran Islam. Studi Islam sekarang juga cenderung berkembang di berbagai wilayah, tidak hanya di kalangan dunia Islam, tetapi juga di kalangan non-Muslim. Menurut sarjana yang di Barat, studi Islam adalah tradisi Barat dalam mengkaji dan meneliti Islam, sehingga menghasilkan pemikiran dan pemahaman tentang Islam. Tapi, studi Islam yang dilakukan oleh sarjana Barat ini lebih mengarah pada sikap kritis terhadap Islam dan peradabannya, karena mereka meyakini akan pentingnya menatap dunia Islam. Mereka lebih suka melihat Islam didasari atas pencarian kelemahan Islam dan sebaliknya. Mereka ingin menonjolkan Kristen sebagai agama yang lebih asbah menurut keyakinan mereka. Jadi tidak heran jika hasilnya sangat subjektif dan melukai perasaan umat Islam. Tapi sejalan dengan majunya perkembangan ilmu, berkembang pula pendekatan yang digunakan di kalangan para sarjana terhadap Islam. Perkembangan ini berdampak pada makin luasnya ruang lingkup studi Islam, dilihat dari berbagai disiplin ilmu, seperti munculnya antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya yang menambah khazanah studi Islam. Di samping itu, studi Islam tidak lagi terfokus pada wilayah Timur Tengah, tetapi berkembang merambah pada wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat studi Islam. Tujuan studi Islam yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam tentang sebenarnya atau hakikat apa itu agama Islam dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua adalah untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran serta operasionalannya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dalam peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam yang tetap, abadi, dan dinamis, dan bagaimana akultualisasinya. Yang keempat adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Kemudian manfaat studi Islam. Manfaat studi Islam yang pertama adalah berpikir kritis. Berpikir kritis ini pola berpikir metodologi studi Islam yang berpikir terhadap segala sesuatu bentuk corak kehidupan yang dalam hal ini pola pikir yang dikembangkan berupa kritis positif di mana manfaat berpikirnya berpengaruh positif dalam Islam dan akan membawa kebaikan, bukan hanya sekedar menerima bentuk perubahan, melainkan melihat manfaat dari kerugian yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu mengetahui bahasan teologi. Mengetahui bahasan teologi yaitu mempelajari bahasan studi Islam akan mempertemukan bahasan tema mengenai teologi, yakni aspek ketuhanan, hal yang tidak dapat dihindarkan, bagaimana orang akan selalu berpihak pada diri sendiri. Hal inilah yang akan menjadi tantangan bagaimana menerapkan konsep teologi secara arif dan bijaksana. Yang ketiga adalah menganalisis pola masalah kehidupan. Dalam metodologi studi Islam, kita akan dapat mendiskusikan mengenai ilmu humaniora klasik seperti fikih, hadis, ilmu kalam, ulumul Quran dengan ilmu-ilmu humaniora kontemporer sehingga Islam dapat dijadikan sebagai ajaran yang mampu menjadi obat mujarab dalam mengatasi masalah kekinian karena mengetahui
Manfaat memeluk agama Islam dan esensi ajarannya yang besar merupakan hal-hal yang penting. Yang keempat yaitu pembaruan pola pikir yang maju. Pola pikir modern perlu dikembangkan. Hal ini agar perkembangan Islam menjadi perkembangan modern yang berakhlak mulia, bukan karena tuntutan zaman, melainkan tuntutan untuk memperbaiki manusia yang mengikuti perkembangan zaman, kontrol positif terhadap teknologi yang terus maju, yang mengikis tak jarang nilai-nilai keislaman perlu diimbangi dengan pemikiran dewasa yang berlandaskan pedoman manusia yakni Al-Quran dan Hadis. Yang kelima yaitu mempelajari kemajuan zaman. Kemajuan zaman akan terus berlanjut, tetapi sebagai dewasa kita harus mampu mengarahkan pada anak cucu kita bahwa hal tersebut bukanlah aspek utama, tetapi hanya sebagai landasan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keenam yaitu mempelajari aspek keagamaan. Mempelajari metodologi studi Islam juga akan mengajarkan kita berbagai hal mengenai agama, di mana Al-Quran dan Hadis tetap dijadikan sandaran utama agar kajian keislaman tidak keluar dan tercabut dari teks maupun konteks. Wacana keagamaan mampu disampaikan secara baik yang berguna menjadi landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan ialah Islam sebagai dogma, juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek praktik dan empirik yang memuat nilai keagamaan agar dijadikan pedoman dan arahan. Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setengah mati, tapi orientasi utama adalah dunia yang sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif dalam pola keberagaman, di mana manfaat menghargai perbedaan ialah demi kebaikan bersama. Yang ketujuh adalah memahami konsep keilmuan. Dalam kajian keilmuan, pendekatan historis, empiris, analitis, dan kritis merupakan sebuah tujuan dalam kajian. Ilmu pengetahuan merupakan pola pikir manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengan wahyu dan sebagian besar berpijak pada pola pikir rasional, padahal hal tersebut tidaklah benar. Segala apa yang ada di bumi merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi baik di langit maupun di bumi. Oleh karena itu, kajian keilmuan metodologi studi Islam berperan pada kajian yang bernuansa ilmiah, meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan yang diyakini. Yang kedelapan, terakhir, menyampaikan bahwa ajaran Islam merupakan objek kajian ilmiah yang membawa kebaikan. Segala bentuk perubahan tujuannya adalah kebaikan. Metodologi Islam ini merupakan kajian ilmu yang menyelaraskan pola kehidupan dunia dengan konsep perkembangan yang selaras dengan Al-Quran. Jadi mempelajari metodologi studi Islam tentunya mampu membuka wawasan secara luas mengenai aspek kehidupan dengan pola pikir Islam yang kritis, inovatif, empiris. Selanjutnya yaitu studi Islam normativitas. Ya, normativitas berasal dari bahasa Inggris yaitu norm, yang artinya norma-norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan yang buruk, yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan. Tapi sebelum itu ada pendapat bagi seorang muslim pemahaman yang mendalam dan kafah adalah Islam dengan merumuskan kembali atau menafsirkan ulang agar sesuai dengan tujuan dari jiwa agama yang diperlukan, agar ia dapat menjadi manusia yang berpandangan luas, bijaksana, dan dapat melihat perbedaan-perbedaan yang muncul dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di dunia untuk mengarah pada pemahaman holistik. Ia dikenal dengan dua macam pokok pendekatan,
yaitu normativitas dan historisitas yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu normativitas adalah aturan baku yang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentangnya, sedangkan historisitas adalah bentuk sejarah bagaimana dogmatik itu muncul. Perbedaan kedua pendekatan ini sering menimbulkan ketergantungan atau perpecahan. Pendekatan normativitas menuduh pendekatan kedua, yaitu pendekatan historisitas, sebagai pendekatan yang menekan pemahaman keagamaan terbatas pada aspek lahiriah keberagaman manusia dan kurang memahami atau menyelami dan menyentuh aspek dari batinnya. Jadi pendekatan normativitas ini kurang setuju dengan pendekatan historisitas karena menurutnya kurang memahami dan menyentuh aspek batinnya yang secara moralitas yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam itu sendiri, seperti sifat disebut dengan reduksionis. Namun pendekatan historisitas juga menuduh bahwa pendekatan normativitas atau pendekatan yang pertama sebagai pendekatan yang bersifat absolut, karena pendekatan normativitas mengabsolutkan teks yang tertulis tanpa berusaha memahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya telah terjadi dan melatar belakangi berbagai teks keagamaan yang ada. Jadi langsung saja kita masuk ke materi normativitas. Kembali saya jelaskan, normatif berasal dari bahasa Arab, bahasa Inggris, yaitu norm yang artinya norma-norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan yang buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Adapun pengertian studi Islam secara normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Islam normatif sendiri adalah Islam yang seharusnya berbentuk pada aspek tekstual, yaitu Islam yang aturan Islam secara normatif ini termuat pada Al-Quran dan hadis yang kebenarannya absolut atau tidak dapat dipersoalkan. Pemahaman Islam secara normatif bersifat doktriner, yaitu maksudnya bersifat doktriner itu maksudnya bahwa agama Islam sebagai objek studi diyakini sebagai sesuatu yang suci dan merupakan doktrin-doktrin yang berasal dari ilahi yang mempunyai nilai atau kebenaran absolut, mutlak, dan universal. Pendekatan doktriner tersebut juga berasumsi bahwa ajaran Islam yang sebenarnya adalah ajaran Islam yang berkembang pada masa salaf yang menimbulkan berbagai mazhab keagamaan baik teologis maupun hukum atau fikih yang tetap dan baku. Sesudah masa itu, studi Islam berlangsung secara doktriner sehingga ajaran Islam menjadi bersifat permanen yang pada akhirnya menjadi tampak sebagai ketinggalan zaman. Dari sisi lain, pendekatan normatif secara umum terbagi menjadi dua teori yang dapat digunakan bersamaan dengan pendekatan normatif dan teologis. Teori yang pertama adalah hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Yang teori kedua adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Untuk hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dengan empirik biasanya disebut dengan masalah yang berhubungan dengan ra'yi atau penalaran. Selain itu, adapun masalah yang tidak berhubungan dengan empirik, yaitu hal-hal gaib, biasanya diusahakan pembuktiannya dengan mendahulukan kepercayaan. Hanya cukup sulit untuk menentukan hal apa saja yang masuk klasifikasi empirik dan mana yang terjadi hingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Maka sikap yang perlu dilakukan pendekatan adalah sikap kritis. Ya, ini yang tadi saya jelaskan. Di dalam pengaplikasiannya, pendekatan normatif tidak mendahului kendala yang bersifat berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat qat'i. Persoalannya justru semakin rumit ketika pendekatan normatif ini dihadapkan kepada suatu realita dalam Al-Quran atau bahkan diamalkan oleh beberapa komunitas-komunitas tertentu secara luas. Contoh yang paling konkret adalah adanya
Misalnya ada ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah menjadi tradisi dari nenek moyangnya. Contohnya tahlilan, kenduren, sedekah bumi itu kan sudah tradisi turun-menurun dari nenek moyangnya. Itu contoh dari beberapa komunitas tertentu yang secara luas. Dari eh, dari uraian tersebut terlihat bahwa pendekatan normatif atau tekstualis dalam memahami agama menggunakan cara fikir yang deduktif atau cara fikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak sehingga tidak perlu dipertanyakan terlebih dahulu, tetapi dimulai dari keyakinan yang selanjutnya yang kemudian diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Jadi ini tuh tidak perlu dipertanyakan terlebih dahulu boleh atau tidaknya, langsung dimulai tetapi selanjutnya akan diperkuat dengan menggunakan dalil-dalil atau argumentasi. Selanjutnya yaitu studi Islam secara historisitas. Historisitas berasal dari bahasa Inggris yaitu history yang artinya sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah secara terminologis merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sejarah sebagai ilmu manusia adalah studi mengenai rangkaian ungkapan-ungkapan, kejadian-kejadian khusus yang tidak dapat ditarik kembali, di mana ungkapan yang lebih akhir secara kumulatif dipengaruhi oleh yang lebih dahulu. Selanjutnya, Islam historis adalah Islam yang ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, sosiologis, psikologis, kultural, maupun antropologis. Lanjut ya. Kata sejarah dalam terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sejarah sebagai ilmu manusia adalah studi mengenai rangkaian ungkapan atau kejadian-kejadian khusus yang tidak dapat ditarik kembali, di mana ungkapan-ungkapan yang lebih akhir secara kumulatif dipengaruhi oleh yang terlebih dahulu. Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah dan waktu. Maksudnya, Islam semacam ini terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, karena memang berbeda di bawah realitas ketuhanan. Dengan kata lain, Islam historis merupakan Islam yang real atau Islam yang seutuhnya. Ya, ini Islam historis merupakan Islam yang real atau Islam yang senyata-nyatanya. Bentuknya berupa aspek kontekstual Islam, yaitu penerapan secara praktis dari Islam normatif. Maksudnya, wujud Islam historis tersebut diambil dari upaya peninggalan terhadap nilai-nilai normatif melalui berbagai pendekatan di berbagai bidang yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan tasawuf, dan lain-lain yang kebenarannya bersifat relatif dan terbuka untuk dipersoalkan. Ada menurut Bapak Amin Abdullah yang dalam bukunya di Studi Normativitas dan Historisitas, Islam yang telah ditelaah berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historisitas, filosofis, psikologis, kultural maupun antropologis. Selanjutnya di dalam hal ini Kunto Wijaya telah melakukan studi yang mendalam terhadap agama yang dalam hal ini menurut agama Islam, menurut pendekatan sejarah, ketika beliau mempelajari Al-Quran, ia sampai terhadap suatu kesimpulan
bahwa pada dasar kandungan Al-Quran itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu berisi konsep-konsep, yang kedua berisi tentang kisah sejarah dan perumpamaan. Selanjutnya, jika pada bagian yang berisi konsep-konsep Al-Quran bermaksud untuk membentuk yang komprehensif mengenai nilai-nilai Islam, maka pada bagian kedua yang mengajak dilakukannya perenungan untuk memperoleh hikmah melalui kontemplasi atau penyangkokan terhadap suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa historis, dan juga melalui kisah-kisah yang berisi hikmah tersembunyi, manusia diajak merenung hakikat dan makna kehidupan. Banyak sekali ayat yang berisikan ajaran semacam ini, tersirat maupun tersurat, baik menyangkut hikmah historis ataupun menyangkut simbol-simbol. Misalnya simbol tentang rapuhnya rumah laba-laba, tentang luhurnya selai daun yang tak lepas dari pengamatan Tuhan, atau tentang keganasan samudra yang menyebabkan orang-orang kafir berdoa. Selanjutnya yaitu studi Islam. Studi Islam, hubungan normativitas dan historisitas. Jadi kedua pendekatan ini memiliki hubungan normativitas dan historisitas. Merupakan dua pendekatan yang diibaratkan dua sisi mata uang yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Hubungan keduanya tidak sama-sama berdiri sendiri-sendiri ataupun berhadap-hadapan, melainkan keduanya saling teranyam, terjalin, terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam suatu keutuhan. Hingga membentuk studi Islam yang kokoh dan kompak. Maksudnya makna terdalam dan moralitas keagamaan tetap ada, tetap dikedepankan dan digarisbawahi dalam memahami lika-liku fenomena keberagaman manusia, maka ia secara otomatis tidak bisa terhindar dari belenggu dan jebakan ruang dan waktu. Pendekatan dan pemahaman terhadap fenomena keberagaman yang bercorak normatif dan historis tidak selamanya akur dan bersinergi. Hubungan keduanya seringkali diwarnai dengan ketegangan atau tension, baik yang bersifat kreatif maupun destruktif atau merusak. Jenis pendekatan pun masih terdapat kekurangan atau kelemahan. Keduanya juga jauh dari kata memuaskan, karena fenomena agama yang bersifat kompleks masing-masing tidak dapat berdiri sendiri-sendiri atau terlepas dari yang lain. Religionalitas atau keberagaman manusia pada umumnya adalah bersifat universal, infinite, tidak terbatas, atau tidak tersekat-sekat. Namun, religionalitas yang begitu mendalam atau abstrak pada hakikatnya tidak dapat dipahami dan tidak dapat dinikmati oleh manusia tanpa sepenuhnya terlibat dalam bentuk religionalitas yang konkret, terbatas, tersekat, historis, atau terkurung oleh waktu. Kedua dimensi religionalitas tersebut menurut Muhammad Amin Abdullah yang dalam bukunya di Metodologi Studi Islam bersifat dialektis ya, dalam artian saling mengisi, melengkapi, memperkokoh, memanfaatkan, bahkan juga saling mengkritik dan mengkontrol. Jadi di sini tuh keberagaman itu diibaratkan sinar. Sinar tidak dapat dinikmati secara konkret oleh manusia, tetapi jika sinar tersebut telah memanifestasikan dalam warna-warna tertentu, contohnya merah, jingga, kuning, biru, dan sebagainya, warna pelangi. Walaupun begitu, warna-warna sinar yang beraneka ragam tersebut bisa dinikmati secara partikulistik. Salah satu warna yang bersifat partikulistik tidak dapat mengklaim bahwa warna merah sajalah yang paling unggul, apabila jika diklaim tersebut diikuti dengan keinginan dan tindakan ingin memerahkan seluruhnya yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya dapat bersaing dan beriringan.
Jika pemahaman agama yang bersifat normativitas mau membuka diri atas pemahaman yang berkembang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Begitu pula dengan pemahaman historisitas diharapkan dapat menahan diri dan tidak memaksakan untuk memberi pemahaman yang keberagaman berdasarkan real kehidupan bermasyarakat dan mampu mengesampingkan dasar agama. Berikut ini sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.